Halo semua, balik lagi bersama saya Fandi Syaputra di channel Panda Sarjana. Nah, kali ini kita akan ngebuat sebuah conditional branch atau sebuah kondisi dalam sebuah game, dimana sebuah game ini nanti kita akan buat kondisi sederhana, yaitu quest sederhana dari game yang akan kita buat. Nah, jadi kalau misalnya kalian penasaran dan pengen tahu nih ya kan bagaimana cara buat conditional branch di RPG Maker MZ, nah mari saksikan dulu video berikut ini. Oke, nah kita akan membuat sebuah event conditional branch, di mana conditional branch ini berfungsi untuk memberikan ataupun menarafkan sebuah logika kepada game yang akan kita buat. Nah, misalnya dalam kondisi kalau kita misalnya ingin karakter utama itu mendapatkan quest dari seorang NCP, misalnya dia ingin mengambil item potion, maka item itu harus dia dapatkan untuk dapat membuka event selanjutnya. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita langsung buat bagaimana sih cara ngebuat eventing conditional branch ini. Oke, pertama sekali kita harus masuk ke dalam menu eventing. Nah, kalau ini adalah menu map ya kan. Jadi kalau map ini pasti munculnya kayak beginian nih, ada tile setnya. Kemudian kita langsung masuk aja nih kemari ya kan. Nah, langsung hilang tuh. Nah, ini tadi perbedaan antara RPG Maker MV dengan MZ itu seperti ini. Nah, kemudian kota ini adalah lembar kerja dari eventing yang akan kita buat. Oke, kita klik di sini. Ya kan, kita klik di sini. Nah, kemudian di sini akan ada muncul menu event editor, di mana di name-nya ada di sini EF001. Ini bisa kita ubah misalnya quest sederhana. Nah, di quest sederhana ini kita bisa nambahkan, misalnya kita bisa bikin new event page, kemudian ada coffee event page, kemudian di sini ada pasta event page, kemudian ada delayed event page, kemudian ada clear page gitu kan. Oke, di bagian pertama di event ini itu ada switch 1, switch 2, kemudian ada variable, kemudian ada cell switch, item, aktor, kemudian di sini ada image. Nanti kita masukkan image-nya. Di sini ada autonomous movement, ya kan? Kemudian di sini ada speed, kemudian ada frekuensi. Nah, di sini ada option, di sini ada priority, di sini ada trigger. Oke, kita masukkan langsung. Di sini ada image ya kan? Kita masukkan, misalnya kita masukkan image ini. Oke, kita okekan, kita playkan. Kira-kira udah ada belum ya eventnya, gitu kan? Oke, kurang lebih seperti ini bentuknya ya kan? Nah, ketika kita tekan enter ataupun kita klik ininya, gitu kan, dia tidak akan merespon, ya memang karena event yang tadi kita buat itu masih kosong. Nah, jadi bagaimana sih ngebuat dia ini supaya ada itunya? Jadi kita harus ngisi di sebelah bagian kanannya. Jadi kita klik lagi 2 kali di sini. Di sini kan ada konten. Nah, oke. Kita klik di sini. Nah, kemudian di sini akan muncul namanya event comment. Nah, seperti yang saya bilang di awal, kita akan buat conditional branch. Conditional branch itu ada di bagian menu sub ketiga. Yang ini ada di flow control. Kita klik di bagian conditional branch. Nah, di conditional branch ini ada 4 menu, dimana kalau menu ini ada switch, kemudian di sini ada variable, kemudian di sini ada cell switch, kemudian di sini ada timer, kemudian di sini ada aktor gitu kan, kemudian di sini ada enemies, ada karakter, ada pencil, kemudian di sini ada gold, kemudian ada item, kemudian ada weapon, kemudian ada armor, button dan sebagainya. Oke, di sini kita akan membuat event conditional branch tentang sebuah item ya kan. Jadi di sini kita bikin if gitu kan. Kita masukkan aja di sini misalnya dia butuh potions. Kita oke kan. Nah, jadi akan muncul seperti ini. If party has a potions. Nah, if party has a potion. Oke. Jadi kita save. Kita buat di sini misalnya potions. Kita klik saja di sini treasure, kemudian item, kita bikin potions, kita apply, kita save. Oke, kita potion was found. Oke,
Jadi kita udah punya item potion ya yang ini. Nah, jadi ketika kita klik di sini, maka item potionnya itu masih tetap ada, kan? Jadi ini belum bisa diapa-apain. Nah, nih. Tapi dia udah mulai bergerak ya, gitu kan? Nah, ini belum bisa diapa-apain. Jadi kita harus tambahkan kondisi yang lainnya. Oke, kita edit dulu. Nah, kita klik kanan baru edit tuh ya. Misalnya seperti ini, klik kanan, edit. Kita klik di sini create else branch. Oke, di sini ada if, ada else. Jadi kalau if itu ibarat kalau dia udah punya brand kan berarti kan item potionnya memang harus kita kurangin tuh. Misalnya seperti ini, kita klik lagi dalamnya, kita change item, kita klik potions. Nah, di sini ada apa namanya, operands. Operands ini tuh jumlah dari apa namanya, jumlah dari si item ini. Kalau kita bikin increase, berarti jumlahnya akan bertambah 1. Tapi kalau kita bikin decrease, maka jumlahnya akan berkurang 1. Nah, karena si NPC ini butuhnya potions, maka berarti kita harus membuatnya itu decrease. Berarti kan dia itu membutuhkan, berarti kan ibarat itu mengurangi. Jadi kita bikin di sini decrease, konstannya 1. Oke. Nah, ketika kita udah bikin seperti ini, maka kita bikin teks supaya bikin apa namanya, supaya eventnya jauh lebih jelas. Kita face-nya kita tambahkan. Oke, seperti ini. Nah, misalnya di sini Leonardo. Kita bikin di sini ya. Misalnya, terima kasih. Aku bisa memberikan ini kepada adikku yang sakit. Oke, kita apa namanya, kita enterkan. Apa kita bisa enter ataupun kita bisa klik OK. Kita bisa preview sih sebenarnya gitu kan. Oke kan. Nah, kemudian di else-nya ini kan kalau dibilang if itu adalah kejadian ataupun kondisi dimana kalau kita udah dapat sesuatu yang udah memang kita perlukan atau event itu perlukan. Misalnya kalau dia udah punya potion, kita udah punya potion gitu kan, maka ketika event ini memerlukan potion, maka dia hanya perlu untuk mengurangi dari potionnya ini. Kemudian kita bikin teks, terima kasih untuk ini, gitu kan. Jadi ini if itu berfungsi untuk memberikan kondisi kalau itu sudah didapatkan. Tapi kalau else-nya ini kita bikin kondisi itu belum didapatkan. Jadi kita klik di sini ya, kita copy aja yang di atas, kita paste, kita edit. Nah, di sini kita bikin lagi. Aku butuh potions untuk adikku. Bisakah kau mencarikannya untukku? Oke, kita bikin sini ya kan. Kemudian kita oke kan. Kemudian kita apply kan. Oke. Kita save, kemudian kita apply. Oke, kita balik lagi kemari ya kan sebelum ngambil itemnya. Aku butuh potion untuk adikku. Bisakah kau mengambilnya? Gitu kan, mencarikannya untukku. Nah, ini dia akan tetap mengulang seperti ini gitu kan. Jadi, selama kita belum punya item potions, kita akan tetap mengulang event ini terus. Ya, jadi kita harus ngambil potion dulu. Oke, udah dapat potions. Nah, ini kita lihat ya. Kalau di itemnya ini, potionnya ini masih ada 1. Jadi kita klik di sini. Terima kasih, aku bisa memberikannya ini kepada adikku yang sakit. Oke. Jadi di sini itemnya itu udah hilang. Jadi itulah decrease dari item potion yang kita buat tadi. Oke, ini eventnya seperti ini. Nah, kenapa eventnya seperti ini berulang gitu kan? Nah, aku butuh potion untuk adikku gini. Nah, karena kita tidak membuat switch eventnya. Jadi, kita klik lagi di sini. Supaya event ini else-nya nggak berulang, jadi kita harus buat new event page. Jadi, biar nggak capek, kita bikin aja copy, gitu kan. Kemudian kita pastekan. Nah, ini akan muncul di tab-nya ini 2. Nah, jadi yang di bagian sini kita delete. Nah, setelah itu, di bagian sini, sell switch-nya kita aktifkan.
Nah, switch itu ibarat kalau kita pengen mengganti antara event 1 dengan event yang sebelahnya, yaitu event 2 yang sebelah sini. Jadi kita harus menambahkan kondisi di sini, yaitu kita harus menambahkan di bawahnya itu adalah control cell switch. Nah, seperti ini. Baru oke. Nah, control cell switch A it's on. Nah, kita bikin di sini dia on karena dia akan masuk ke dalam bagian sini. Nih. Oke, di bagian sini kita akan tambahkan teks. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita buat lagi misalnya adikku sudah selamat. Terima kasih atas bantuanmu. Oke, baru kita okekan. Kita apply-kan. Oke, baru save. Baru paste. Deploy ya, lupa saya. Oke, kita klik di sini. Aku butuh potion untuk adikku, bisakah kau mencarikannya untukku? Oke, kita ambilkan di sini. Nah, kita klik di sini lagi. Terima kasih, aku bisa memberikannya ini kepada adikku yang sakit. Oke, baru kita masuk lagi ke event ini. Nah, jadi dia akan mengulang event yang telah kita buat tadi, yaitu event 2. Nah, kurang lebih seperti itu kalau untuk quest sederhana ya, quest sederhana. Jadi, di quest sederhana ini memungkinkan kita untuk membuat sebuah item menjadi sebuah quest. Jadi, di sini kita bisa bikin item. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih ngebuat event yang nge-questnya itu senjata ataupun armor. Nah, itu sebenarnya sama aja, tinggal kalian edit di sini. Nah, editnya itu kalian mau misalnya kalian tuh mau misalnya armor gitu kan. Armor apa yang mau kalian inginkan? Nah, inginkan jadi itemnya. Oke. Jadi kalau ada armor yang misalnya ingin dijadikan salah satu untuk menjadi eventingnya, itu bisa. Nah, kemudian selanjutnya itu di sini kan kita ngelihat bahwasannya aktor ini tadi cuma diam. Jadi kita harus menghidupkannya dengan cara membuat dia itu bergerak di tempat. Nah, seperti halnya kayak game di Final Fantasy, kita harus buat dia itu menjadi bergerak. Caranya itu mudah banget. Kita bisa bikin dia itu stepping. Stepping L walking itu bisa aja sih gitu kan. Jadi kita bikin aja dia walking dan stepping. Kalau walking itu udah pasti dia jalan, kemudian stepping itu udah pasti dia akan bergerak, misalnya seperti ini. Oke, jadi karakternya itu jauh lebih hidup ya. Jadi dia agak lebih gimana ya, dia bisa lebih berjalan gitu. Oke, bagaimana cara ngebuat event dia itu bisa berjalan bagaimana sih cara ngebuat eventnya itu supaya dia itu bisa berjalan sesuka hati dia? Ya kita bikin aja di sini random. Di autonomous movementnya itu kita bikin random. Kemudian speednya itu tergantung kita. Kita bikin aja misalnya sini normal frekuensinya. Oke, kita apply-kan. Jadi dia akan bergerak sesuai apa yang dia inginkan. Jadi kalau random itu kan dia bergerak sesuai dengan algoritmanya dia. Nah, seperti ini kan dia ada gerak. Oke. Nah, loh kok dia kembali lagi jadi seperti ini gitu kan? Permasalahannya itu ada di event sebelahnya, yaitu kita harus nambahkan stepping juga. Kemudian kita bisa bikin random. Nah, jadi antara event ini sama event yang di sebelahnya itu memang harus selaras. Jadi nggak boleh, ibarat nggak boleh beda lah gitu. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya kasih untuk quest event sederhana di Conditional Branch ini. Nanti di pertemuan atau nanti di video berikutnya itu akan saya bahas lagi ya bagaimana conditional branch untuk membuat friendship atau point friendship di RPG Marvel MV menggunakan variabel. Oke.
Mungkin ini aja yang mungkin saya bisa berikan. See you di next video. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe.